What's up, Pop Gengs? Gimana kabar lu pada nih? Sehat-sehat kan ya? Semoga, amin. Kali ini kita berada di Jakarta nih, kota besar megapolitan yang bising dan padat. Dipenuhi dengan pencakar langit, mal besar, namun terdampar rumah-rumah kumuh di pinggirannya. Ya, seperti jerawat bernanah di pipi yang mulus. Kota yang tiap musim penghujan akan pertama kali dikabarkan mengalami banjir. Sering berganti nama hingga dipenuhi pendatang yang ingin menguji skill bertahan hidup di ibu kota. Oke, gue akan ngajak lo pada berjalan-jalan di kota ini. Mari mpo abang semuanya, yuk! Sesampai di Jakarta beli es doger dulu agar lebih santai mengunjungi kota tua. Kunjungan pertama kita tempat museum-museum. Wilayah seluas 1,3 km melintasi Jakarta Utara dan Barat yang akan membawa kita kembali ke masa-masa perkembangan awal Jakarta. Dari sebuah kota pelabuhan bernama Sunda Kelapa, sekarang menjadi nama pelabuhan yang ada di kota tua ini. Pada tahun 1522, Portugis minta izin kepada Pajajaran, kerajaan yang membawahi Sunda Kelapa, untuk membangun bentengnya di kota pelabuhan ini. Tapi sebelum berdiri, tahun 1527, Fatahillah merebut Sunda Kelapa, menghancurkan angkatan laut Portugis di Teluk Jakarta. Konon terjadi pada tanggal 22 Juni yang kini dijadikan hari lahir Jakarta. Museum Fatahillah di kota tua ini adalah bekas balai kota Batavia, nama Jakarta di masa pendudukan Belanda, yang sebelum dan sesudahnya telah berganti nama, sesuai pada siapa kota pelabuhan ini dikuasai. Di era Fatahillah sendiri dinamai Jayakarta. Di era pendudukan Jepang, 2 kali berganti, Betsushi dan Jakarta Toko. Hingga tahun 1945, saat proklamasi kemerdekaan dilakukan, Jakarta menjadi ibu kota republik secara de facto. Lalu berganti nama sebanyak 4 kali, Jakarta, Kota Praja Jakarta, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, hingga saat ini menjadi Jakarta. Sejarah lengkap Jakarta bisa kamu dapatkan di Gedung Arsip Nasional, masih di kota tua. Nah, kembali ke sejarah sebelum es dogermu melempem, di tahun 1961 lah, Jakarta secara de jure ditetapkan sebagai ibu kota negara dengan status daerah khusus ibu kota atau DKI. Semenjak penetapan inilah penduduknya melonjak pesat karena meningkatnya kebutuhan tenaga kerja pemerintahan yang berpusat di Jakarta. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun, jumlah penduduk meningkat 2 kali lipat, menghasilkan pembangunan pemukiman kelas menengah seperti Kebayoran Baru, Cempaka Putih, Pulau Mas, Tebet, dan Pejompongan. Tahun 1970-an, Gubernur kala itu, Ali Sadikin akhirnya melakukan program penekanan penduduk dengan menyatakan Jakarta sebagai kota tertutup bagi para pendatang. Tapi tentu aja nggak berhasil. Seiring berkembangnya pembangunan di Jakarta, tenaga kerja juga semakin meningkat dong. Alhasil, Jakarta menjadi kota terpadat di Indonesia, menurut data Kemendagri tahun 2015. Sensus 2020 menyebutkan Jakarta dihuni 10,56 juta penduduk, hampir menyamai Osaka, kota terpadat nomor 10 di dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 10,77 juta jiwa. Oke, dengan jumlah segitu banyaknya, kita mungkin akan kesusahan berkenalan dengan mereka satu-satu ya. Kerjaan yang sia-sia. Tapi oke lah, untuk memudahkan kita berkenalan aja dengan penduduk yang bermukim di Batavia sejak abad ke-17, yakni Betawi, yang kemudian bercampur dengan banyaknya suku etnis. Setengah dari kebudayaan mereka malah kuat percampuran antara Tionghoa dan Melayu. Kesimpulan dari berbagai sumber mengatakan bahwa penghuni lama Jakarta telah ada sebelum abad ke-5. Namun sebagai wilayah pesisir yang mengundang minat pengunjung, penghuninya pun mengalami percampuran dengan pendatang dari luar Jawa, termasuk pedagang Cina. Hingga di abad ke-20, saat kolonialisme bercokol, percampuran pun makin kompleks dengan kedatangan orang-orang Eropa. Dan akhirnya kini, hasil perpaduan multi-etnis, Betawi menjadi entitas yang berdiri sendiri, yang menggambarkan perjalanan Jakarta dari kota pelabuhan menjadi megapolitan. Tradisi, seni, dan budaya orang Betawi yang memadukan banyak tradisi itu bisa dilihat di Gambang Kromong, pertunjukan musik dengan memainkan kendang, gamelan, dan rebab.
mengiringi penyanyi atau teatrikal. Dipengaruhi budaya Cina, pertunjukan ini mulai nampak di Tangerang pada abad ke-18. Di pemukiman dekat perkebunan teh Nie Ho Kong yang kemudian dikembangkan oleh orang Belanda atas dukungan kepala wilayah kampung Cina. Perkembangan teatrikal dari Gambang Kromong menghasilkan lenong nih. Berkembang sejak abad ke-19 dan mulai dikenal sebagai tontonan lakon lawak sejak tahun 1920. Silat Bekasi, ilmu bela diri yang jadi identitas Betawi ini juga diciptakan oleh petani Tionghoa, peranakan dari Kosambi, Tangerang, memadukan ilmu bela diri dari Cina dan Nusantara. Lalu ada ondel-ondel, boneka raksasa yang diarak beramai-ramai masyarakat Batavia dulu. Sejenis barongan dari budaya Jawa Bali, dianggap sakral sebagai penolak bala, kini dengan mudahnya bisa dijumpai di jalan-jalan, dipakai oleh orang-orang untuk mengais rejeki. Dan gak afdol ondel-ondel berjalan tanpa iringan musik tanjidor, yang berasal dari bahasa Portugis tangedor, artinya alat musik berdawai. Di Portugis, tangedor digunakan untuk pawai-pawai keagamaan, sedangkan di Jakarta dimainkan di acara festival budaya, pernikahan, atau hajatan-hajatan gede. Dan yang terkini adalah kosakata dalam bahasa Inggris dicampur dengan kosakata Indonesia. Mendadak populer menjadi bahasa anak muda Jakarta Selatan. Anak-anak Jaksel mana nih? There is something interesting about bahasa Geol Nak Jaksel nih. The first is penggunaan bahasa Inggris yang menunjukkan strata sosial, kemampuan multibahasa yang menggambarkan tingginya perkembangan informasi, mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan komunikasi yang semakin kompleks. Juga hasil dari kehidupan urban yang plural dan dipenuhi seluruhan informasi. Why Jaksel? Which is masih ada Jaktim, Jakbar, Jakut, dan Jakpus. Well, maybe di wilayah lain sama aja, but melekat banget di Jaksel. Because wilayah ini menjadi pusat tren model milenial. Berangkat dari kawasan hunian elit, berubah ramai seiring bertambahnya bangunan pendukung, such as bisnis kuliner, perbelanjaan, fashion, hiburan, and tempat nongkrong. Sedangkan menjadi ibu kota, pusat bisnis, keuangan, dan pembangunan komersial di Indonesia menghasilkan gedung-gedung tinggi yang menggeser penduduk lama di tingkatan ekonomi menengah ke bawah. Dan mengutip Kontan, Jakarta berada di urutan ke-12 kota dengan pencakar langit terbanyak di dunia. Lebih dari 107 pencakar langit dengan tinggi rata-rata 150 meter. 42 gedung berdiri sampai 200 meter. Dan rencana satu bangunan akan mencapai lebih dari 389 meter, yakni Autograph Tower di Kompleks Tamrin 9 Jakarta Pusat. Semuanya itu di luar dari bangunan mal-mal yang jumlahnya nggak kalah banyak, mencapai 130 unit, melebihi Paris yang dianggap sebagai kota belanja. Lansir Kompas, setidaknya warga Jakarta menghabiskan waktu rata-rata 3 jam di mal. Tapi sedihnya, sebagian besar dihabiskan di jalan raya. Lembaga teknologi lokasi ternama TomTom merilis indeks dan tingkat kemacetan Jakarta itu adalah 53%. Traffic Index 2019 ini mencatat waktu yang dihabiskan pengendara di Jakarta adalah lebih dari 49 menit di pagi hari dan 56 menit saat sore hari, membuat Jakarta berada di posisi ke-10 kota termacet di dunia tahun 2019. Dengan begitu warga Jakarta digiring untuk berjalan lebih cepat, bergerak lebih gesit, bangun lebih awal, membuat ritme hidup warga Jakarta lebih terburu-buru dibanding wilayah lain. Pulang kerja dan beraktivitas juga sama berdesak-desakannya. Durasi bersandar di peraduan mungkin 3-5 jam aja. Tapi di antara bejibun gedung tinggi menyentuh langitnya, etalase-etalase berhamburan di mal, di bawah pipa PDAM seperti yang ditelusuri Kompas TV, beberapa orang tinggal di dalamnya selama bertahun-tahun. Ada yang dari tahun 1980-an. Sempit dan rendah, hingga harus berjongkok saat masuk. Di sudut berbeda di bawah kolong tol, terdapat sebuah perkampungan tempat warga miskin yang telah lama menghuni Jakarta. Di pinggir Waduk Pluit, Jakarta Utara ada deretan rumah bedeng semi permanen, berpenyangga dari bambu dan kayu. Terlihat kumuh, sedangkan Sungai Ciliwung di bibir bantaran alirannya dihiasi rumah-rumah yang berjejer, semrawut semi permanen. Pemandangan yang sama diperlihatkan juga di Cilincing Jakut. Masih seputar masalah pembangunan, lingkungan Jakarta bisa dikatakan amburadul. Indeks kualitas udara menyebutkan tingkat polusi di Jakarta termasuk sedang, dengan menunjukkan indeks kualitasnya semakin menurun. Menyempitnya tanah, berganti hutan beton, kurangnya zona hijau, sanitasi yang buruk, pencemaran sungai, menghasilkan masalah lain yang mungkin lebih identik dari Benjamin, yakni banjir.
bising, padat, ramai, tergesa-gesa. Dan masalah lingkungan ini lalu menghasil turunan masalah lainnya, yakni penyakit mental. Melansir Kompas, pada tahun 2018, 20% warga Jakarta mengalami gangguan jiwa. Riset Kesehatan Dasar tahun 2014 melaporkan terdapat 1 juta jiwa pasien gangguan jiwa berat dan 19 juta pasien gangguan jiwa ringan di Indonesia. Sebanyak 2,03%-nya berada di Jakarta, yang dalam sehari aja jumlahnya mencapai 200 jiwa. Ya, sebenarnya masih banyak lagi wilayah yang ingin aku tunjukkan. Mungkin kita akan kembali ke Jakarta di video berikutnya. Oke, sampai jumpa.